ketika kita menggunakan bibit sawit yang tua. Dari sisi keamanannya teman-teman, bibit sawit yang usianya tua di atas 1 tahun lebih aman dari serangan hama maupun juga penyakit. Ketika kita menggunakan bibit sawit yang masih muda, kita tidak perlu lagi memangkas pelepahnya, sehingga tanaman sawit cepat bereaksi terhadap pemberian pupuk yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman manakah yang paling bagus ditanam, bibit sawit yang masih muda di bawah 1 tahun atau bibit sawit yang sudah tua di atas 1 tahun. Saya akan membahas berdasarkan pengalaman saya, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, yang paling pertama kita bahas adalah bibit sawit yang masih muda. Usianya di bawah dari 1 tahun. Ketika kita tanam di lapangan, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang akan saya bahas pertama dari penanaman bibit sawit yang masih muda di lapangan. Ketika kita melakukan penanaman, distribusi itu tergolong lebih cepat teman-teman. Karena bentuknya yang masih kecil akan memudahkan kita dalam melakukan proses pengangkutan. Jadi secara kos akan lebih murah ketika kita menanam bibit sawit yang masih muda di bawah 1 tahun. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, ketika kita menggunakan bibit sawit yang masih muda, pada saat melakukan penanaman, tanaman sawit lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungannya. Seperti contoh di depan kita ini adalah bibit sawit saya yang saya tanam usianya masih 9 bulan. Dan Anda bisa lihat sekarang kondisinya sudah tumbuh subur dan hijau. Berdasarkan pengalaman saya, ketika kita tanam bibit sawit yang masih tergolong muda di bawah 1 tahun, dia itu lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungan. Hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menghadapi masa-masa stresnya. Karena pada saat kita melakukan penanaman, teman-teman, tanaman sawit itu cenderung mengalami stres. Karena kita sering melakukan pemangkasan terhadap akarnya dan juga pelepahnya. Secara otomatis tanaman sawit akan mengalami stres. Nah, ketika sudah mengalami stres, maka membutuhkan waktu menstabilkannya. Ketika kita menggunakan bibit sawit yang masih muda, kita tidak perlu lagi memangkas pelepahnya, sehingga tanaman sawit cepat bereaksi terhadap pemberian pupuk yang kita berikan. Nah, akan tetapi di balik itu semua, ketika kita menanam bibit sawit yang masih muda, kita juga akan mengalami beberapa kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yang akan kita alami saat menggunakan bibit sawit yang masih muda di lapangan adalah proses perawatan yang cenderung lebih lama. Karena usianya yang masih muda mengakibatkan tingkat persaingan terhadap gulma itu lebih ketat. Sehingga kita harus lebih perhatian terhadap bibit sawit yang baru kita tanam. Kita harus selalu mengecek dan mengevaluasi pertumbuhannya. Jika terdapat gulma, harus kita lakukan penyemprotan sesegera mungkin. Jangan sampai gulmanya lebih tinggi dibandingkan tanaman sawit yang kita tanam. Sebagaimana mestinya tanaman sawit mampu berproduksi ketika usianya di atas 3 tahun. Nah, ketika bibit sawit yang muda kita tanam, kita bisa melakukan perawatan lebih daripada itu. Nah, kemudian selain daripada itu, saat melakukan penanaman menggunakan bibit sawit yang masih muda di bawah 1 tahun seperti ini, tingkat keamanan harus kita pastikan, baik dari serangan hama maupun penyakit. Karena di sini Anda bisa lihat, saya memberikan selalu pengaman, baik dari bekas botol aqua maupun jaring. Karena bibit yang masih muda seperti ini saat dilakukan penanaman, sangat rentan terhadap serangan hama, baik tikus maupun landak. Nah, selain dari serangan hama, bibit sawit yang ditanam ketika masih muda akan rentan juga terhadap serangan dari penyakit. Baik itu dari bercak yang dikarenakan jamur maupun kebusukan dalam pucuk.
Jadi ketika Anda ingin melakukan penanaman bibit sawit yang masih muda di lapangan, Anda harus memberikan perhatian yang lebih dari sisi perawatan agar ke depan Anda tidak mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan ketika kita melakukan penanaman bibit sawit yang sudah tua di atas 1 tahun. Berdasarkan pengalaman saya, karena 2 tahun yang lalu saya sudah melakukan penanaman di ujung sana dengan menggunakan bibit sawit yang usianya di atas 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Nah, kelebihan yang pertama ketika kita menggunakan bibit sawit yang tua, dari sisi keamanannya teman-teman. Bibit sawit yang usianya tua di atas 1 tahun lebih aman dari serangan hama maupun juga penyakit. Kondisi batang itu lebih cenderung kokoh, lebih keras, pelepah juga sudah tersusun sehingga menghambat dari serangan hama seperti tikus. Selain daripada itu, ketika Anda melakukan penanaman bibit sawit yang sudah tua di lapangan, potensi pertumbuhan gulma itu akan lebih lambat dibandingkan ketika menanam bibit sawit yang masih muda. Mengapa demikian? Karena bibit sawit yang sudah tua, batangnya sudah besar, dan pelepahnya sudah banyak. Ketika Anda melakukan penanaman, tanaman sawit tersebut akan mengeluarkan pelepah baru. Pelepah baru tersebut akan mengurangi intensitas matahari untuk masuk, sehingga gulma akan terhambat pertumbuhannya. Nah, akan tetapi di balik itu semua, ketika Anda melakukan penanaman bibit sawit yang sudah tua, Anda juga akan mengalami beberapa kelemahan dan kerugian teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan penanaman bibit sawit yang sudah tua di lapangan, yang pertama kekurangannya dari sisi distribusi atau pengangkutan. Bibit sawit yang sudah tua, batangnya itu sudah besar, pelepahnya sudah tersusun, akan mempersulit kita dalam proses pengangkutan. Sehingga sebagian besar dari kita melakukan pemangkasan serta pemotongan akar untuk mempermudah proses tersebut. Akan tetapi proses tersebut akan berdampak negatif pada tanaman sawit yang sudah kita tanam. Nah, itulah salah satu alasan ketika kita melakukan penanaman bibit sawit yang tua di lapangan, pertumbuhan di awal-awal itu lambat berbanding terbalik dengan bibit sawit masih muda di bawah 1 tahun. Karena kita melakukan pemangkasan, banyak pelepah yang harus dibuang, kadang juga akarnya harus dipangkas, membuat tanaman sawit yang kita tanam tersebut harus beradaptasi lebih lama di lapangan. Nah, selain daripada itu, ketika kita melakukan penanaman bibit sawit yang tua di lapangan, kita akan merasakan lambatnya pertumbuhan di awal. Lambatnya pertumbuhan tersebut dikarenakan tanaman sawit yang sudah tua harus beradaptasi dan melewati masa-masa stresnya. Jadi, saya kembalikan lagi kepada Anda ketika Anda ingin melakukan penanaman sawit di lapangan, Anda ingin menggunakan bibit sawit yang tua ataupun muda, saya kembalikan lagi kepada Anda. Yang jelas, Anda harus mengukur baik dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jika terdapat kekurangan, silahkan tulis di dalam komentar. Silahkan bagi pengalaman Anda kepada teman-teman yang baru ingin tanam sawit. Semoga apa yang kita bagikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.